Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penny Puspitasari dengan NIM 1911290007. Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 6A. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Hetty Ospita MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra. Adapun judul proposal saya yaitu Analisis Kesalahan Berbahasa Tugas Siswa Materi Teks Persuasi pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 13 KAUR. Selamat menyimak dan menyaksikan materi proposal saya. Latar belakang masalah. Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan materi pokok di setiap jenjang pendidikan dalam lembaga pendidikan formal yang di Indonesia. Adanya pembelajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan merupakan salah satu pelestarian serta pengenalan bahasa Indonesia lebih dalam pada generasi penerus. Pembelajaran bahasa Indonesia PBI bagi bangsa Indonesia melalui pendidikan formal secara yuridis tidak pernah berubah statusnya karena terkait oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa merupakan lambang bunyi arbitrer dan mempunyai makna yang dapat diucapkan oleh alat ucap manusia. Bahasa juga dapat dipakai sebagai alat komunikasi manusia untuk mengungkapkan ide dan gagasan seseorang baik secara lisan atau tulisan. Bahasa terbagi menjadi dua ragam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Kesalahan berbahasa sering dianggap sebagai bagian dari proses belajar mengajar, baik belajar secara formal maupun belajar secara tidak formal. Kesalahan berbahasa yang sering terjadi terhadap siswa dalam proses belajar mengajar mengimplikasikan tujuan pengajaran bahasa belum tercapai secara maksimal. Semakin tinggi kuantitas kesalahan berbahasa itu, semakin sedikit tujuan pembelajaran tercapai. Analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur kerja yang biasa digunakan oleh peneliti atau guru bahasa yang meliputi kegiatan dalam mengumpulkan sampel kesalahan, mengidentifikasi kesalahan yang terdapat pada sampel, menjelaskan kesalahan tersebut, mengklarifikasi kesalahan itu, dan mengevaluasi taraf keseriusan kesalahan itu. Analisis kesalahan terutama dikenakan pada bahasa yang sedang ditargetkan. Analisis kesalahan ini sangat berguna sebagai alat pada awal-awal dan selama tingkat-tingkat variasi pada program pengajaran target dilaksanakan. Pada penelitian ini, penulis hanya menargetkan kesalahan berbahasa pada ejaan-ejaan yang terdapat pada bahasa Indonesia saja. Ejaan bahasa Indonesia yang digunakan saat ini adalah ejaan yang bersistem tulisan fonemis. Sistem tulisan fonemis adalah bentuk suatu ejaan yang menginginkan serta berusaha untuk melambangkan sebuah fenom. Itu hanya dengan satu huruf saja. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa sangat tertarik untuk melakukan suatu bentuk penelitian dengan judul Analisis Kesalahan Berbahasa Tugas Siswa Materi Teks Persuasi pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 13 KAUR. Identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman siswa mengenai penggunaan EYD atau PUEB yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Kedua, banyaknya siswa yang belum mengetahui EYD atau PUEB yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, banyaknya siswa yang menggunakan ejaan yang salah dalam penulisan teks non-fiksi. Yang keempat, kurangnya penjelasan dari guru mengenai kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kurangnya pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang ada pada bahasa Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk kesalahan berbahasa tugas siswa materi teks persuasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 13 KAUR. Yang kedua, bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa tugas siswa materi teks persuasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 13 KAUR. Tujuan penelitian yang pertama untuk mendeskripsikan bentuk kesalahan berbahasa pada tugas siswa
materi teks persuasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 di SMP Negeri 13 Kaur. Yang kedua, untuk mendeskripsikan faktor yang menyebabkan terjadi kesalahan berbahasa, tugas siswa materi teks persuasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 13 Kaur. A. Kajian teori. Kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa menurut Korder dan Tarigan memiliki 3 istilah yang membatasi kesalahan berbahasa, yaitu lapses, error, dan mistake. Adapun Tarigan menyebut dengan istilah kesalahan berbahasa itu dengan istilah-istilah yang ada dalam kesalahan berbahasa. Ketiga istilah tersebut membuat domain yang berbeda-beda dalam memandang kesalahan berbahasa. Dengan domain yang berbeda-beda, itulah Korder menjelaskan bahwa lapses, error, dan mistake merupakan lebih spesifik mengenai 3 istilah tersebut. Yang pertama yaitu lapses, merupakan kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum tuturannya selesai dinyatakan dengan selengkapnya. Untuk berbahasa lisan, sedangkan untuk berbahasa tulisan, kesalahan ini biasanya terjadi akibat tidak adanya kesadaran atau ketidaksengajaan dari penutur saat menyatakan tuturannya. Yang kedua yaitu error, istilah kesalahan berbahasa yang terjadi akibat penutur melakukan pelanggaran kaidah atau aturan tata bahasa. Kesalahan tersebut terjadi akibat penutur sudah memiliki aturan tata bahasa yang berbeda dari tata bahasa yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu mistake adalah kesalahan berbahasa akibat sang penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan dalam situasi tertentu. Dapat disimpulkan dari uraian yang telah dijelaskan di atas bahwa kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang sudah berlaku dalam suatu bahasa. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa Indonesia merupakan penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan yang berbeda di luar atau menyimpang dari faktor-faktor komunikasi dan kaidah kebahasaan dalam bahasa Indonesia. B. Langkah-langkah menganalisis kesalahan berbahasa. Tarigan mengajukan langkah-langkah menganalisis kesalahan berbahasa yang merupakan modifikasi dari langkah-langkah analisis kesalahan yang diajukan oleh Cleese dan Siddhar. Langkah-langkah menganalisis kesalahan berbahasa tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan data yang berupa kesalahan-kesalahan berbahasa yang dibuat pembelajar. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan terhadap pengenalan dan pemilah-milahan kesalahan berdasarkan kategori ketatabahasaan. Yang ketiga, membuat peringkat kesalahan yang berarti membuat urutan kesalahan berdasarkan keseringan kesalahan-kesalahan itu muncul. Yang keempat, menjelaskan kesalahan dengan cara mendeskripsikan letak kesalahan, sebab-sebabnya, dan pemberian contoh benar. Yang kelima, membuat perkiraan daerah atau butir kesalahan yang rawan menyebabkan kesalahan. Yang keenam yaitu mengoreksi kesalahan berupa pembetulan dan penghilangan kesalahan berupa penyusunan bahan yang tepat dan penentuan strategi pembelajaran yang serasi. C. Yaitu bentuk-bentuk kesalahan berbahasa. Burke, Dulay, dan Rason membedakan wilayah taksonomi kesalahan berbahasa menjadi beberapa kesalahan atau kekhilafan sebagai berikut. 1. Taksonomi kategori linguistik. Taksonomi kategori linguistik membedakan kesalahan berbahasa berdasarkan komponen dan konsisten bahasa. Berdasarkan komponen bahasa, wilayah kesalahan dibedakan menjadi A. Kesalahan tataran fonologi, B. Kesalahan tataran morfologi, C. Kesalahan tataran semantik dan kata, D. Kesalahan tataran wacana. 2. Taksonomi kategori strategi performasi. Pada kategori strategi performasi, tataran kesalahan bahasa dapat dibedakan menjadi 4 kesalahan. Berikut
Berikut adalah keempat kesalahan kategori strategi performasi. A. Penanggalan. Penutur bahasa menanggalkan satu atau lebih unsur-unsur bahasa yang diperlukan dalam suatu frasa atau kalimat. B. Penambahan. Penutur bahasa menambahkan satu atau lebih unsur-unsur bahasa yang tidak diperlukan dalam suatu frasa atau kalimat. C. Kesalahbentukan. Penutur membentuk suatu frasa atau kalimat yang tidak sesuai kaidah bahasa itu. D. Kesalahurutan. Penutur menyusun atau mengurutkan unsur-unsur bahasa dalam suatu konstruksi, frasa, dan kalimat di luar kaidah bahasa itu. Akibatnya, frasa dan kalimat itu menyimpang dari kaidah bahasa. Ketiga yaitu taksonomi kategori komparatif. Berdasarkan kategori komparatif, kesalahan dibedakan menjadi 4 tataran kesalahan. Berikut adalah 4 jenis kesalahan kategori komparatif. A. Kesalahan interlingual disebut juga kesalahan intervensi, yaitu kesalahan yang bersumber dari pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua. B. Kesalahan intralingual, yaitu akibat perkembangan. Kesalahan berbahasa yang bersumber dari penguasaan bahasa kedua yang belum memadai. C. Kesalahan ambigu, yaitu kesalahan berbahasa yang merefleksikan kesalahan interlingual dan intralingual. Kesalahan ini diakibatkan kesalahan pada interlingual dan intralingual. D. Kesalahan unik, yaitu kesalahan bahasa yang tidak dapat dideskripsikan berdasarkan tataran kesalahan interlingual dan intralingual. Kesalahan ini tidak dapat dilacak dari bahasa pertama maupun bahasa kedua. Keempat yaitu taksonomi kategori efek komunikasi. Berdasarkan kategori efek komunikasi, kesalahan bahasa dapat dibedakan menjadi kesalahan lokal dan kesalahan global. Berdasarkan jenis penyimpangan kesalahan bahasa, kesalahan lokal adalah kesalahan konstruksi kalimat yang ditanggalkan salah satu unsurnya. Akibatnya proses komunikasi menjadi terganggu. Adapun patokan dalam melihat adanya bentuk kesalahan bahasa adalah didasarkan atas penggunaan pedoman ejaan umum bahasa Indonesia atau PEEB, yaitu 1 huruf abjad, 2 huruf vokal, 3 huruf konsonan, 4 huruf diftong, 5 gabungan huruf konsonan, 6 huruf kapital, 7 huruf miring, 8 huruf tebal, 9 kata dasar, 10 kata berimbuhan, 11 bentuk ulang, 12 gabungan kata, 13 pemenggalan kata, 14 kata depan, 15 partikel, 16 singkatan dan akronim. D. Faktor penyebab kesalahan berbahasa. Faktor dari penyebab kesalahan berbahasa itu sendiri ada pada orang yang menggunakan bahasa itu sendiri, bukan pada bahasa yang digunakannya. Ada 3 kemungkinan penyebab seseorang dapat salah dalam berbahasa, antara lain 1. Terpengaruh oleh bahasa yang terlebih dahulu dikuasainya. Ini dapat berarti bahwa kesalahan berbahasa disebabkan oleh interferensi bahasa ibu atau bahasa pertama terhadap bahasa kedua yang sedang dipelajari si pembelajar. Kedua, kekurang pahaman pemakaian bahasa terhadap bahasa yang dipakainya. Kesalahan yang merefleksikan ciri-ciri umum kaidah yang dipelajari. Dengan kata lain, salah atau keliru menerapkan kaidah bahasa. Ketiga, pengajaran bahasa kurang tepat atau kurang sempurna. Hal yang berkaitan dengan bahan yang diajarkan dilatihkan dengan cara pelaksanaan pengajaran. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, saran, bujukan, imbauan, pengaruh, arahan, karangan, larangan, atau perintah kepada seseorang untuk melakukan hal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis teks tersebut. Sedangkan menurut KBBI adalah bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin.
Jadi, pengertian teks persuasi adalah teks yang bersifat membujuk seorang agar yakin terhadap teks yang telah ditulis. Langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Adapun langkah-langkah sistematis dalam menyimpulkan teks persuasi yaitu: 1. Membaca keseluruhan teks, maksudnya adalah menentukan gagasan umum atau utama dari teks persuasi yang ada. Kedua, mencatat bagian-bagian penting, maksudnya mencatat hal yang penting di setiap paragraf dalam teks tersebut. Ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Keempat, merumuskan simpulan terakhir. Struktur teks persuasi yang pertama yaitu pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu. Kedua, rangkaian argumen, yakni berapa jumlah penulis atau pembaca terkait dengan isu yang ditemukan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumennya itu. Yang ketiga yaitu pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya menyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Yang keempat, penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, yang biasanya ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Kaidah kebahasaan teks persuasi. Adapun kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai teks persuasi yaitu: 1. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. 2. Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatannya adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Setting penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada semester genap yang berlokasi di SMP Negeri 13 Kaur, Provinsi Bengkulu. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian di sekolah tersebut yaitu dikarenakan sekolah tersebut siswa dan siswinya masih banyak melakukan kesalahan berbahasa terkhusus dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, dan penulis juga memfokuskan ke dalam materi teks persuasi sehingga sangat cocok dengan fokus peneliti yang penulis lakukan. 2. Waktu penelitian. Pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif terbilang cukup lama karena tujuan dari penelitian kualitatif ini bersifat penemuan. Namun demikian, kemungkinan jangka waktu penelitian pendek dapat dilakukan, yaitu apabila telah ditemukan sesuatu atau telah memiliki dokumen awal yang bisa menjadi bahan pertimbangan. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, yaitu penelitian yang akan dilakukan untuk menyelidiki dokumen, data SMP Negeri 13 Kaur, dan sebagainya. Sekian materi dari proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.